buat adanya Atlas. That's why Atlas langsung di-secure di fase pick yang pertama. Disanding dengan ada Yip, satu hero magical damage yang kita tahu efek slow-nya, area of effect-nya udah gak bisa diragukan lagi. Betul. Ingat ini masih best of one series. Tanpa berpikir lama ya, satset gerak cepat dari anak-anak Alpha 8. Karena betul kata Cipi, dengan hilangnya Digi membesar possibility dari sisi Atlas juga bisa semakin bebas. Tapi dari anak-anak GPX, mereka sudah mengamankan dari sisi Cloud dan juga Grok. Berarti hitungannya mereka udah punya insurance di arah late game dengan adanya Cloud. Tapi lihat dari Alpha 8, mereka sudah mengamankan Gashen yang bisa langsung targeting ke arah Cloud ataupun nanti mid laner mereka. Ya benar banget. Dari sisi GPX bisa langsung burst damage, bahkan kalau misalnya item-item mumpuni udah jadi dia bisa instant kill juga. Tapi menariknya di sini Yip sebenarnya terancam banget dari segi positioning ya, karena 3 hero GPX ini mampu banget untuk masuk ke di belakang. Dari flankingannya Akai, flankingannya Cloud, begitupun juga dengan wall charge yang diberikan oleh Grok nantinya di area laning phase. Dan plus minusnya dengan adanya Gashen itu tadi, mungkin bisa kasih burst damage dan instant kill, tapi balik lagi ketika dia maju ke depan kan escape toolsnya pasti bakalan risky atau high resiko, dan ini yang mungkin harus dikalkulasikan lagi dengan adanya Gashen dari teman-teman Alpha X Esports. Namun GPX sudah mulai melakukan banning, belum adanya EXP lane di tangan Alpha X, so mereka coba untuk tutup possibility hero tersebut. Esmeralda, wah, dan juga Yuzong. Ini kedua offlaner yang langsung ditutup begitu saja. Yang tadi awal aku berpikir GPX malah bisa dapetin dari sisi Esmeralda, karena mereka belum ngamanin dari segi offlaner dan juga sudah melihat adanya dari sisi Yif. Tapi ternyata mereka tutup ke arah Esmeralda dan juga Yuzong yang dihilangkan. Berarti experience seperti apa yang bakal coba mereka amankan? Akankah ada Fredrin ataupun Direct buat anak-anak GPX? masih possible karena dengan 2 hero yang dipick oleh GPX ini masih fleksibel dari sisi Grok dan juga Akai. Jadi kita masih belum bisa menentukan kira-kira satu hero apa yang kurang, maybe dari junglernya mungkin. That's why dari sisi teman-teman GPX coba untuk tutup ke area EXP lane, tapi Alpha X Esports masih meyakini mungkin Groknya akan jadi roamer, akhirnya jadi jungler. That's why nggak boleh ada hero lagi yang bisa nabrak kalian di belakang dengan menutup carry Yuzong tadi. Dan Clean, satu hero kandidat yang nggak boleh nantinya 1v1 situation dengan Cloud di area gold lane. That's why langsung ditutup begitu saja, mengingat kandidat dari gold laner juga masih belum terlihat dari sisi Alpha X Esports. Dan kita akan lihat kira-kira yang masih terbuka peluangnya itu masih ada dari Brody ya, Brody, Bruno, dan Iritel kalau mereka mau untuk menggunakan lanernya. Dan ternyata Iritel yang jadi pilihan pick gold lane match up dengan Cloud. Oke, sebenarnya juga hitungannya ya sebagai contender dari sisi Cloud, Iritel yang diamankan. Dan tadi aku mau ngebahas juga memang performa Rinasmi di hari yang kemarin kita ngeliat Yuzongnya itu targeting banget. That's why dari Alpha 8 mereka menutup hal tersebut biar dari sisi Yifnya ataupun Iritelnya bisa leluasa mengeluarkan damage output semaksimal mungkin. Tapi dari GPX nih tinggal 2 hero lagi. Kalau misalnya skenario Akai bakal taruh jungler terus Groknya roamer, benar sih itu berarti ya. Ternyata jatuh ke tangan lapu-lapu dan juga dari sisi Lilia. Ya, dia tahu ya dari sisi Atlasnya butuh banget momentum, harus kreat momentum maju ke depan. That's why akan ada efek slow effect dengan adanya Magic Shockwave, letupan dari Angry Gloom. Ditambah lagi dengan adanya template pick dari sisi XP lane yang kita tahu maybe Akai, dari Dairot, Esmeralda, Yuzong itu pun masih bisa dibilang situational ya. Hero-hero yang sering digunakan mostly Esmeralda, Dairot, dan juga Akai mungkin kerap kali kita lihat di XP lane. That's why lapu-lapu dengan adanya patch note terbaru dari segi ultimate-nya ditambahkan damage yang optimal, itu yang membuat dia masuk ke bagian line up EXP lane dan dimanfaatkan oleh teman-teman GPX. Dan kita akan lihat bagaimana visualisasi hero tersebut di running phase. Betul, dan ternyata last pick-nya dari anak-anak Alpha 8 langsung mengamankan dari si Fredrin. Ini Upriser rate-nya bakal jadi kunci juga buat nge-instant kill ke arah line up dari anak-anak GPX. Dan so far inilah dia hero yang sudah diamankan dari kedua belah tim. Dan menurut Cipi sendiri ngeliat nih
kira-kira siapa nih yang bakal maju ke babak selanjutnya? Apakah GPX atau Alpha 8? Ini pertanyaan yang sulit ya, ini begitu sulit pertanyaannya. Begitu Tapi sulit. ini quick predict mungkin dari segi komposisi hero, maybe GPX karena mereka kompleks banget. Walaupun ini late game banget, tapi dari sisi Alpha 8 mereka juga terbilang balance sih dengan ada Gashen. Ini bisa manfaatin early advantage-nya late game-nya juga. Tapi tanpa lama-lama lagi kita akan lihat bagaimana visualisasinya dan menjawab pertanyaan kita berdua tentunya untuk masuk ke Land of Dawn. Ini dia, here we go. Yes, inilah dia match kedua kita dari Piala Presiden Esports 2022 Mobile Legends Open Qualifier Day 2 mempertemukan GPX dan juga Alpha 8 Esports bakal temenin sama Cipi dan juga Abe Tansel. Yoi bro. Nah kalau Abe Tansel sendiri gimana nih quick predict dari komposisi hero? Kalau sejujurnya aku lihat aku suka Alpha 8 sih karena ada banyak burst down juga dan Arvi dia punya peran sebagai marksman-nya juga bermain dengan sangat baik. Tapi kita lihat dari GPX berusaha buat mencuri purple buff, tapi untungnya Ayana Kun ya berhasil menggunakan attribution di momen yang tepat. Tapi itu bakal jadi informasi yang sangat berharga juga. Dia nge-pop up his retribution, berarti orange buff-nya bakal coba untuk dikontes. Dan betul saja sudah ada Fredo Cute dan juga Invis bakal bergerak ke bagian orange buff-nya mencoba untuk dikontes terlebih dahulu. Karena masih ada 10 detik lagi kalau misalnya mau kontes, tapi tidak ada waktu yang cukup. Sementara dari Fredo Cute menjadi korban jiwa yang pertama do India First Blood presented by BCA didapatkan oleh Alpha 8 Esports. Masih level 3 tapi anakku udah dapat satu modal awal yang baik tentunya dengan mendapatkan 1 poin kill atas Fredo Kitty. Ditambah lagi kalau ngomongin soal leveling mungkin akan diunggulkan dengan Aka yang memang kita tahu dia adalah jungle durability, dia pakai Demon Slayer juga, berbeda dengan Ayana Kun yang coba untuk pakai Mystery Shop kalau salah dari emblemnya ya yang digunakan oleh Ayana Kun. Ini membuat possibility dari Invis untuk masuk ke lini jungle itu akan jauh lebih cepat mengingat ada damage tambahan dan Hippie Spins nampaknya lagi buka mengarah ke Ayana Kun selaku jungler. Dasar bom pembalasan dendam, namun sayang 1 poin kill berhasil diamankan dengan ada letupan dari seorang Ando. Tapi lihat sudah ada beberapa Spectre dan jungler double kill bahkan berhasil diamankan tentunya oleh seorang Ando. Looking for another kill meanwhile di area top lane. Sudah ada 1 buah inisiasi team fight tapi lihat Turtle came, presented by Lita. Turtle yang pertama sudah mulai hadir di area laning phase. Belum ada setup nampaknya dari GPX dan juga Alpha Esports. Mengingat lihat Fredo Kitty udah mulai coba untuk memberikan distractions ke area jungle pattern ini Alpha Ace wall charge. Dibuka begitu saja, letupan dari Angry belum di-pop dengan ada 1 buah real world replace. Tapi lihat di sisi lain top lane kita. God laner dari GPX, dari sisi anak-anak Alpha Esports hilang dibalaskan dengan ada Fredo Kitty yang tumbang. Wow, tapi tadi nice decision dari seorang Ayana Kun, dia ngedive-in lagi demi nge-secure ke arah purple buff dan bahkan dapetin nyawa karena Fredo Cute itu jadi poin yang sangat penting. Tapi tadi sempat terjadi solo kill juga di area top lane di mana Arvi di take down oleh seorang Watt dan inilah dia adu mekanik di siang hari. Apakah bikin rematik? Waduh. Dibalik-balik ya. Aduh mekanik bikin panik gak sih? Iya. Nah, ini kita bisa lihat juga, tapi tadi ketika Arvi tumbang ditukarnya sama Fredo Kitty yaitu Roamer. Ini agak mahal ya, berarti diunggulkan oleh teman-teman GPX mengingat dia berhasil secure karena god lane-nya. Tapi ada head to head juga presented by Koda Shop dari Watt dan juga Arvi, dimana ini dua-duanya masih balance dan mungkin diuntungkan oleh Watt mengingat dia udah punya modal awal berbanding dengan Arvi yang harus terpick up 1 kali di awal tadi. Betul, bahkan coba dapetin 1 buah platingan di bagian top lane. Sementara di sisi lainnya sudah ada dari Invis terus-terusan menginvasi jungle milik dari anak-anak Alpha 8. Bahkan di bagian tengah Ayana Kun berusaha buat ngeluarin Incandescence pengen nge-burst down ke arah Ando. Tapi Ando masih begitu tebal dan juga mempunyai Black Sus, mempunyai banyak recovery untuk ngebalikin keadaan. Sedangkan harusnya ini dari anak-anak GPX sebenarnya pengen ngincer ke area top lane. Cuman penjagaannya lumayan ketat juga dari Alpha 8. Terus-terusan melakukan mirroring dari sisi Aldo dan juga Richie. Dan itu menahan laju pergerakan dari anak-anak GPX. Ya, dan kalau kita bisa lihat dari tadi mid lane Roamer selalu menyatu, tapi lihat ada 1 buah portaling di Tinel dengan 1 buah Hippie Spin membuat Invis menolak untuk diangkat dan menolak untuk di pick off. Dia masih bisa mundur ke arah belakang, tapi dari sisi purple buff nampaknya masih bisa diselamatkan, namun ternyata tidak. Dari sisi purple buffnya berhasil diinvasi dan jatuh di tangan seorang Invis dari teman-teman GPX, dan terlihat mereka belum mau terlalu overcommit lagi. Alpha X pun sama halnya, di mana Ayana Kun masih tetap berkutat terhadap jungle patternnya. Terlihat sudah signifikan perbedaan 2 leveling. Oke, ini dia top camp presented by Lita sudah hadir. Yang kedua, sementara Fredo Cute sempat mau diincar Incandescence, langsung terhubung daggernya 10 biji ke arah Fredo Cute. Sementara di arah lainnya Ando
membuat sebuah misdirection atau pengalihan isu karena dari anak-anak GPX pengen dapetin satu buah turtle di mana Invis dapetin turtle dengan begitu mudahnya tanpa ada kontes sama sekali dan informasi yang sangat berharga karena Ayanaku sempat nge-pop up retributionnya bakal di arah tengah ada Fataling dapetin ke arah Ando dan Ando di arah tengah berhasil direnggut nyawanya oleh anak-anak Alpha 8 bahkan Upriser Red sempat di pop up buat nyicil ke arah seorang Rinasmi tapi Rinasmi masih begitu tebal dan masih bisa bertahan dan sejauh ini kita lihat GPX sudah mengungguli 1000 network dipegang oleh mereka karena dapetin beberapa turtle juga sekaligus Watt menangin lane phase-nya unggul satu level terhadap seorang Arvi kali ini Cipi. Exactly, dan sejauh ini dari sisi Alpha X dan juga GPX berbeda, gap networknya juga nggak terlalu jauh, hanya berbeda 1000 dan kalau dari segi item juga nggak terlalu tertinggal dari teman-teman Alpha X. Bisa kita fokuskan dari sisi Gashen Jay yang digunakan layan akun, dia udah bisa kasih burst damage dan penetrasi dengan adanya satu buah Genius One. Ditambah lagi kalau kita bisa lihat dari Watt, dia udah punya Demon Hunter Sword, Armor Breaker untuk hero-hero durability yang dimiliki oleh Alpha X Esports, di mana Aldo yang pasti akan selalu di garda depan dan ini yang harus diperhatikan juga mengingat dari sisi teman-teman Alpha Esports mereka masih coba untuk cari dua member sudah mulai tertarik dari satu buah Portaling tapi lagi denial dengan ada satu buah Hippie Spins yang dikeluarkan begitu saja oleh seorang Invis di area mid lane. Menolak Fataling dari Invis tapi di arah top lane ada flicker watch out dari Fredo Cute bakal langsung dibawa belakang sangat baik oleh seorang Watt. Blessing duet yang optimal tapi di bagian top lane sudah ada 4 buah player dari GPX mencoba untuk melakukan push ke bagian top lane sementara di arah lainnya Ayanakun lumayan sekar dan hampir di pick off oleh sisi Rinasmi dan terbuka dengan cukup lebar turret di bagian tengah. Anak-anak dari Generation of Power and Extraordinary dapat sebuah turret di bagian top lane menuju ke area tengah dan ternyata di take down juga nyawa dari Aldo. So, there you go. Turtle Camp presented by Lita juga sudah hadir di bagian river. Tapi tidak henti begitu saja. Rinasmi sudah ada beberapa pertikaian dan dapetin 3 buah player. Nice down from Alberto Gonzalez. Tapi di arah lainnya tertahan dari Watt. Tidak bisa mengakhiri nyawa dari Alberto. Mana Alberto datang untuk menyelamatkan temannya Richie yang diincer. Yes, dan kalau kita bisa lihat tentunya pertukaran dalam 1 nyawa, 2 nyawa dari GPX dibalaskan dengan adanya 1 buah objektif turtle. Tapi teman-teman di rumah juga jangan lupa untuk balas chat Grab ya, siapa tahu ya kan ada aktivasi Grab yang punya Grab. Di situ ada diskon sampai dengan 50% untuk order jajan. Jadi kalian bisa pakai promo yang ada di bawah ini grb.to/ppa atau scan QR code yang ada di bawah. Betul, but look at that. In the meantime, top lane-nya pengen coba didapatkan harusnya oleh anak-anak dari Alpha 8 tapi GPX juga tidak tinggal diam. Sudah berkumpul 1, 2, 3, 4, 5 di bagian top lane. Tapi harusnya mereka mengurungkan niat terlebih dahulu. Karena kalau memaksa ini ke bagian top lane bakal sangat berbahaya banget. Di arah lainnya Richie langsung disikat begitu saja. Sementara di arah lainnya Watt ditangkap dan hilang. Sementara dari Fredo Cute dapat di wild charge dan ternyata Arvi di take down bersama dengan Alberto. Ayanakun datang buat nge-fight back dengan incandescence-nya. Deck belum terhubung ke arah seorang Ando tapi lihat di bagian tengahnya sudah mulai berkumpul datang Invis yang bisa digunakan. Dan ternyata ada headbutt menjepit ke arah Richie dan Richie nowhere to run, nowhere to hide. Dan langsung di take down oleh anak-anak GPX kali ini Cipi. Richie harus tumbang dan nggak mau terlalu overcommit lagi dari teman-teman Alpha Esports. Mereka coba untuk reset lagi, coba untuk mulai mundur lagi. Dan di sisi lain kalau kita bisa lihat dari segi objektif turret ya, Alpha Esports setidaknya mereka berhasil secure karya 1 turret yang dimiliki oleh GPX. Dan diuntungkan oleh GPX setelah berhasil mensecure 2 objektif outer yang berada di area top dan juga yang berada di area mid lane. Dan Lord pertama, Lord Camp presented by Samsung Galaxy A Series sudah mulai hadir dan sudah mulai dipantau. Dan balik lagi tentunya dengan ada Invis, jungler durability dengan Demon Slayer-nya ini yang menguntungkan Invis untuk terus berada di garda depan. Dan bahkan tak segan-segan dari Invis untuk melakukan poking ke area Lord Pit, memancing keributan. Dan Alpha X Esports mereka harus benar-benar memastikan langkahnya dari depan dan tidak boleh sampai kena clickbait dari GPX karena mereka coba untuk mulai memanfaatkan celah yang mereka miliki, melakukan poking, menarik Lord cukup jauh di area teritorial. Aldo juga udah mulai coba cari posisi yang aman dan enak untuk bisa maju ke depan. Perfect match
sudah mulai dibuka, tapi lihat Alberto udah mulai coba untuk mengarahkan seorang Dinasmi. Flicker ke area belakang setelah digunakan. Ada satu buah informasi 100 detik tanpa adanya flicker escape tools dari seorang Alberto, tapi Lord lagi-lagi dipancing. Alberto masih memberanikan diri untuk maju ke depan, tapi Pedro Kitty Blazing Duet dikeluarkan ke depan dan Aldo harus tumbang di tangan seorang Watt. Udah satu buah real world revelation, Alberto mundur ke belakang, begitu pun juga Invis lihat burst damage yang diberikan membuat Pedro Kitty harus tumbang dan shutdown. Double kill berhasil diamankan, which is dari sisi RP-nya yang datang dari belakang berhasil mempick up karya seorang Ando. Itu yang membuat RP harus lari kalang kabut menghindari serangan yang diberikan dari seorang Rinasmi, dan sayang, teramat sayang, Rinasmi harus tumbang di tangan seorang Richie dan Lord. Berhasil diamankan lagi GPX di menit ke-10. Begitu panjang team fight demi dapetin satu buah Lord, tapi at the end of the day lihat, inilah dia replay presented by Grab, dimana sempat ada yang di pick off satu persatu member dari GPX dan juga Alpha 8, dimana Ayana Kun emang dia nge-jump in, dia nge-dive in buat dapetin satu buah player, tapi di sisi lainnya lihat satu persatu member mereka pun berguguran, bahkan yang masih bertahan dari seorang Invis, sang jungler ditambah dari seorang Watt, dan dia bisa begitu cepat ngedapetin satu buah Lord kali ini, membuat dari GPX dapetin Lord di bagian tengah. Bakal mencoba untuk melakukan push juga kali ini dari sisi GPX. Sementara itu kita bakal lihat Alpha 8 juga sudah mulai berkumpul. 1, 2, 3, 4, 5, bahkan sudah ada barrier dari Fredo Cute. Hanya menahan laju dari segi Lord yang pertama kali ini di bagian tengah. Ya, nampaknya ini dari Lord yang pertama tidak dibiarkan untuk secara leluasa bisa masuk dan bahkan secara mudah masuk area objektif Tarat yang dimiliki, walaupun Inar Tarat di area bottom lane tak tertolong, tapi dengan hilangnya Inar Tarat ada satu buah Magic Sentry yang bisa dimanfaatkan oleh Alpha Esports untuk melihat di mana positioning dari GPX, dan nampaknya GPX juga coba untuk main lebihnya aman lagi. Mereka nggak mau terlalu overcommit. Mereka tahu Alpha bola tim yang bisa di-underestimate oleh mereka. Mereka harus bisa manfaatin best of one series, begitu pun sebaliknya. Nah, mereka cuma untuk reset ulang, menunggu kembali momentum nampaknya dari sisi kedua belah tim, dan GPX juga merasa cukup puas lo berhasil securing karya objektif satu Inar Tarat yang dimiliki. Alpha X Esports pun nggak terlalu terisolasi ya, mereka slow but sure udah mulai coba untuk keluar dari zona nyaman mereka, mencari momentum, tapi lihat satu gerombolan wave minion sudah disambut hangat dan bahkan di-clear dengan sangat cepat oleh Alpha Esports. Oke, maju ke bagian top lane, di orange buff-nya akan terjadi pertikaian, tapi Alberto di bagian depan bakal menjadi sang sandbag untuk Alpha 8, tapi lihat Bataling dapetin 2 player dan ternyata Rinasmi cuma untuk incar, dan Nando menjadi target yang sangat-sangat empuk didapatkan oleh Aldo. Sementara dari teman-teman Alpha 8 Esports berusaha untuk maju lagi nge-fight back 4 melawan 5 power atau main advantage yang diungguli bisa menjadi keuntungan buat teman-teman dari Alpha 8. Bahkan di bagian top lane-nya sudah ada dari RV mengincar arah seorang Rinasmi, cukup sekarat dan di dive in, begitu instant kill, tapi datang balasan, happy spin dari Invin dan datang blazing duet dari seorang Watt, tertahan begitu saja, tapi lihat 3 player ditumbangkan dari anak-anak GPX, malah menjadi angin segar untuk Alpha 8. Wah, itu bergerak dan melakukan push. Itu ter-outplay sih, karena tadi kalau kita bisa lihat dari sisi Invis udah coba untuk hippie spin supaya ya akunnya masuk area objektif Tarat, ada damage Tarat, tapi ada satu buah Winter Tancan yang sempat digunakan sehingga dari satu buah hippie spin yang dikeluarkan nggak mampu untuk mendorong Ayana Kun, dan justru Invis dari GPX yang harus hilang, dan kini satu buah Winter Tancan yang ada di area mid lane sudah mulai menjadi fokus utama Alpha Esports. Salah satu celah yang cukup besar berhasil dimanfaatkan, tapi ada Guardian Barrier yang menghalau pergerakan pulang dari seorang Aldo di area mid lane, membuat nyawa Aldo terancam dan bahkan harus menjadi korban jiwa, tewas di area mid lane. Dan Lord yang kedua sudah mulai hadir, bahkan sudah mulai dipantau oleh teman-teman Alpha Esports. Mereka belum mau terlalu overcommit untuk maju ke area depan. Invis kembali hadir, sudah mulai kembali mengisi area teritorial dari objektif Lord tersendiri. Onsil selalu mengaktifkan Pop Nature, akan coba untuk mulai dimanfaatkan, lu maju ke depan, udah terstand dan damage Ayana Kun coba untuk mulai maju ke depan untuk memberikan first damage dan shutdown effect berhasil didapatkan oleh teman-teman dari GPX. Masih sampai di zona blazing duet menghentikan nyawa seorang RP. Di sisi lain Rinasmi pun harus ter-take down dengan damage yang diberikan oleh seorang Richie. Alberto masih berisi keras untuk maju ke area depan, namun nampaknya tidak. Tapi lihat satu buah Fatalin berhasil diamankan, namun Lord yang kedua berhasil di-secure oleh anak-anak dari GPX. Fatalin dan backup dari Richie memang dapetin ke arah seorang Watt, tapi lihat Invis
sang pengaman Lord kali ini pun hadir. Tanpa retribusi yang digunakan, bisa dapetin satu buah Lord dan bakal berjalan ke bagian top bottom lane. Membuat dari GPX semakin pede, semakin berada di atas angin. Dan somehow memang inilah dia advantage kalau kita pakai Akai sebagai jungler. Durability ada, punya sisi yang besar. Tapi dari Ayana Kun, tak bisa dipungkiri juga memang dia punya burst down dan bisa langsung ngincer ke arah beberapa member. Tapi masalahnya Watt dan juga Ando punya mobilitas yang sangat tinggi dan itu menjadi disadvantage buat seorang Ayana Kun dengan Guardian-nya. Ya, itu dia. Dan bisa dibilang plus minus juga ya, high risk high return dari Ayana Kun. Apalagi udah masuk mid game, so dari GPX sudah pasti bisa melakukan counterisasi dari objektif first damage yang dikeluarkan oleh Ayana Kun. Tapi lihat Aldo jalan pulang di blokade dengan ada satu Bogor Denver dan bahkan damage yang diberikan oleh seorang Rinas ini menghentikan nyawa dari Aldo selama 27 detik. Lihat GPX dengan Royal Lord yang berhasil diamankan. Hippie spin. Alberto masih bisa flicker dan bahkan mundur ke area belakang. Ini membuat Alberto tak menjadi korban jiwa. Tapi lihat Ayana Kun udah kembali coba untuk memukul mundur pergerakan dari teman-teman GPX yang tidak mau serakah, tidak mau greedy. Mereka prefer untuk mundur kembali, reset lagi setelah finally dengan ada Lord yang kedua. Objektif inner turret yang tersisa, 2 inner kalau nggak salah tadi berhasil diamankan akhirnya oleh teman-teman GPX. Yes, dan ini semakin memperbesar juga daerah penguasaan dari anak-anak GPX dengan 3 lane sekaligus ya. Inner outernya buntung, sudah tidak ada lagi. Tapi kali ini menyisakan 3 buah base turret ya dari anak-anak Alpha 8 ya. Iya. Dan ini bisa jadi keuntungan yang sangat besar untuk anak-anak GPX sembari menunggu untuk kehadiran Lord yang ketiga. Karena sekarang udah menit 16 dan Watt harusnya udah full stack juga. Tinggal ngejagain momentum untuk nge-keep 5 stack dia. Tapi lihat Invis maju dengan headbutt dan dapetin 1 buah purple buff. Pencurian yang sangat baik dari Invis. Benar sekali, dan mungkin ini kalau kita bisa lihat juga dari Alpha Esports, mungkin ujung tombak di area late game atau late game insurance, asuransi mereka ada di tangan RV selaku gold lane. Tapi kalau kita bisa lihat di sini positioning dari RV benar-benar sudah mulai terlihat terbaca dengan ada 4 point dead yang harus dia kantongi berbanding terbalik dengan Watt, walaupun hanya 1 point dead sih. Tapi ini yang harus perlu diperhatikan, mengingat ini udah masuk momen-momen krusial di menit 17 mau masuk ke dalam late game. Ini yang harus dipertimbangkan, mengingat Ayana Kun memang kasih burst damage, dia bisa maju ke arah depan, tapi jalan pulangnya itu yang mungkin akan disulitkan oleh Ayana Kun sendiri. Tapi lihat, jadi ya Lord Camp presented by Samsung Galaxy A series, Lord yang ketiga berarti sudah mulai hadir di posisi yang sama nampaknya. Oh no, it's not looking good. Tapi GPX sudah mulai memantapkan posisi di bagian Lord Pit-nya. 1, 2, 3, 4 demi menjaga pengamanan pas spam Lord. Kali ini di menit yang ke-18 hampir ada wall charge tunggu karena seorang Aldo coba untuk perfect match melarikan diri untuk sejenak dan dia dibuat harus mundur. Tapi dari GPX tidak begitu saja, tidak tinggal diam, sudah mulai bergerak ke bagian Lord Pita. Sementara dari sisi Watt dan juga Invis pelan-pelan udah mulai nyicil. Predocute itu main sekarat banget, tekan habis crossbow maju ke bagian depan dan mengincar ke Predocute. Satu hit lagi tapi Heavy Spin dan retribusi dari seorang Invis yang targetingnya sangat tepat. Tapi di area lain ini ternyata dari Watt ditumbangkan. Iwan tadi bakal pecah di jalur seorang Harvey dan ternyata solo kill, bahkan double kill untuk seorang Harvey dan 3 player ditumbangkan dari anak-anak GPX. Tapi GPX masih dapetin objektif ke arah 1 buah Lord di bagian bottom lane yang masih harusnya bisa ditahan sama anak dari Alpha 8. Wah, sangat disayangkan Lordnya tidak ada pengawalan dan dengan hilangnya 3 member, berarti mereka nggak bisa melakukan manajemen wave minion, tidak bisa masuk ke area objektif base start yang dimiliki, bahkan belum masuk ke area base pun udah langsung dihentikan di pertengahan jalan. Tapi tadi kalau kita bisa lihat positioning setup tim fight counter dari teman-teman Alpha Esports dia Lord tadi keren banget sih. Mereka bisa langsung membaca pola permainan dari GPX dan mungkin sangat diuntungkan tentunya dengan Invis berkali-kali CP notice tentunya dengan Akai, itu yang membuat tadi dia mudah banget untuk securing ke area objektif Lord. Udah ada 1 Radiant Armor, Sky Golden Helmet, Blade Armor, Athena Shield, dan 1 objektif Winter Tension. Ini yang membuat Invis benar-benar selalu berada di garda depan dan selalu bisa securing ke area objektif hutan yang mereka miliki. Tapi kalau kita bisa lihat juga dari RV yang tadi Cipi bahas harus menjaga positioningnya, berhasil meng-kill karya Watt. Dia udah jadi Wind Talker, Attack Speed, Wind of Nature, mengingat
masuknya damage dari Watt tuh gak bisa diduga ya, apalagi passingnya pasti akan memberikan jump scare effect karya seorang RV. That's why mereka dari RV sendiri securing karya objektif item tersebut dan kembali adanya pengheningan cipta dari kedua belah tim di laning phase. Mereka udah mulai mundur terlebih dahulu sambil nunggu kembali karya momentum, yang dimana momentum tersebut akan terjadi ketika Lord yang keempat ini hadir sih. Betul, dan di bagian bottom lane wave-nya udah mulai di-freeze. Bahkan di bagian top lane juga udah mulai di-freeze secara perlahan oleh anak-anak dari GPX. Sementara di bagian tengah harus mereka dorong demi bisa memperluas daerah penguasaan dan masuk ke bagian bush. Dan inilah dia yang bahayanya, karena GPX punya power untuk pick off. Sedangkan dari Alpha 8 Esports, mereka kuat kalau misalnya team fight di area lurusan ataupun area yang sangat sempit di ganggang. Karena ada beberapa ultimate kayak dari segi Aldo dan juga Alberto, upriser rate-nya bakal sangat bisa diuntungkan. Tapi once again, Watt dia bakal jadi kunci permainan kali ini. Dia maju ke bagian depan, ada Conceal dapatin 2 wall charge dari seorang Fredo Cute. Biar lainnya habis menjepit kayak arah Ayana Kun. Terjepit, terlena begitu saja. Datang malah bantuan dari crossbow dari RV. Tapi lihat ini Nasmi masih berusaha untuk kabur, tapi nowhere to run. Hanya ini take down. Sementara dari Nasmi dan juga Fredo Cute menjadi korban jiwa. Masih ada Winter Trancheon tapi ditunggu. Tidak dibiarkan untuk pulang, dan Invis harusnya menjadi korban yang ketiga. Dan GPX ditumbangkan 3 buah player, tapi di area lainnya dari Aldo sempat tercicil oleh seorang Ando. But look at now, inilah dia Lord Camp presented by Samsung Galaxy A Series sudah hadir dan dimulai oleh anak-anak dari Alpha 8 Esports dengan main advantage yang mereka pegang. Wah, itu gokil banget sih. Fast Tank dari Invis mengubah immortality karya Winter Trancheon, tapi ternyata masih belum cukup untuk dirinya bisa selamat dari pengejaran RV dan kawan-kawan. Udah satu barrel ward manipulation. Lexus, Aldo, what are you doing? Unstoppable. Berhasil diamankan, dan bahkan dari sisi reaching-nya benar-benar free positioning dari Fredo Kitty memaksakan Kanda untuk maju ke negara depan. Alpha 8 di 3 kali Lord, mereka tidak bisa menguasai teritorial, namun kini mereka coba untuk memberanikan diri maju ke negara depan, mempoking karya Lord. Rinasmi Respector dibuat dengan ada 1 buah damage yang diberikan oleh seorang Watt melalui Blazing Duet yang buat shutdown berhasil terapkan. Tapi lihat dari sisi dari sisi objektif point kill lagi-lagi berhasil diamankan oleh teman-teman Alpha X, di mana 2 member GPX di area Lord Pit harus tewas di tangan seorang Ayana Kun dengan damage burst yang dia berikan ke area garda depan. Dan sama-sama kehilangan sebuah marksman untuk kedua belah tim, Watt dan juga RV sebagai bayarannya. Dan tadi memang Ando yang di pick off di early fight, tapi kali ini di bagian bottom lane Rinasmi memunculkan batang hidungnya, akan coba untuk dikejar oleh 3 buah player. Debakan 4 datang ke bagian bottom lane. Rinasmi akan coba untuk dipanis, tapi ternyata masih coba untuk bertengger begitu kuat dari Nasmi. Buying time is real. Bahkan ada bantuan dari Fredo Cute dan Invis. Akankah coba untuk di fight back? Datang dari arah belakang, ada Epic Spin, hanya menunjukkan seorang Aldo yang masih begitu tebal, dan itu bukan target yang dituju. Sementara dari Ayana Kun udah mulai ngediving. Adanya manipulasi dunia nyata dari Richie dan balasan Watas coming from Fredo Cute. Dan inilah dia buying time. Masuk lagi dari seorang Rinasmi dengan beberapa baiknya ke bagian depan, tapi masih bertengger begitu saja. Dan di area lainnya headbutt dari Invis datang untuk menghabisi nyawa dari Ayana Kun. 1 menit tanpa adanya sebuah retribution dari Alpha 8 Esports, GP. Wow, itu serangan demi serangan yang bagus banget sih. Mereka udah maju mundur cantik, dan akhirnya Ayana Kun yang harus tewas. Lihat Lord lagi-lagi berhasil dipokil atau pada GPX. Sudah ada 1 portal lagi, ada Blazing Duet. Terlihat sudah ada silent effect yang mengarahkan tubuh dari seorang Watt. Nyaris pick up, tapi RV maju ke arah depan untuk mempick up karya tubuh dari seorang Watt. Namun sayang, nyawanya harus jadi ancaman dan bahkan tewas di tangan anak-anak GPX. RV untuk nothing, dan 1 objektif Lord berhasil kembali disecure untuk kali keempat oleh anak-anak GPX. Dan ini bisa bahaya mengingat Alpha 8 ini Lord di menit 23, Lord yang sudah berevolusi. Dia akan langsung jump in ke area objektif target yang dimiliki oleh Alpha 8 Esports. Pas pam Watt sangat-sangat optimal dijalankan oleh anak-anak dari GPX. Tapi kali ini bakal bergerak lagi ke bagian tengah. Ada Fatal Link, dapetin 2 player dan juga habis spin meng-cancel dari manipulasi dunia nyata. Tapi di arah belakang ada Blazing Duet dari Watt. Mulai nyicil, tapi Alberto hanya kehilangan immortality-nya di bagian dari base mereka. Tidak adanya Aldo dan juga RV
Numpuk berjalan ke bagian tengah. Sudah ada Magic Sentry juga dilancarkan. Predok itu udah mulai maju, ada Wild Chance gundulkan ke arah seorang Ayana-kun, tapi di bagian tengah dari Alberto bakal jadi sandbag, menjadi Samsung, di cancel oleh Invis. Dapetin 12 player, tapi datang Arfi sang penyelamat dari Alpha Esports mencoba untuk menghabisi satu persatu dan juga heavy crossbow yang sangat optimal mengamuk dari Arfi dan dapetin 3 buah player dari GPX kali ini. Wow, Alpha Egg Esports menolak untuk di strike push. Mereka menggagalkan teknik ancaman GPX di area teras rumah yang mereka miliki dengan menumbangkan 3 member tanpa adanya kompensasi. Udah lihat ada sentuhan balik yang diberikan, Black Shoot dikeluarkan oleh Ando, dan damage dari Fredo Kitty yang tak diduga-duga mampu untuk menelan korban jiwa di mana RP yang harus menjadi korbannya. Rombongan wave minion masih belum bisa dimanfaatkan di mana GPX menolak inner middle turretnya diamankan oleh teman-teman Alpha Esports. Ini membuat mereka harus reset lagi, harus mundur lagi ke area di belakang. Dan wah, ada nice defense mechanism yang memang luar biasa dari Alpha X. Ini yang membuat GPX harus kembali memutar otak. Dan mungkin ini mempersulit GPX untuk masuk ke arah high ground adalah Richie. Lihat KDA-nya 11-1-14. Gak ada yang bisa nyentuh ke area Richie. Mungkin Rirasmi, Fredo Kitty. Tadi kalau kita bisa mention di awal, banyak sebetulnya batu sandungan dari sisi Richie-nya. Tapi itu bisa dipatahkan dengan positioning yang gak diduga-duga dari sisi Richie untuk magical damage yang diberikan oleh teman-teman Alpha Esports. Menolak untuk turu. Dan 26 menit and still counting menuju 30 menit harusnya dari kedua belah tim. Dan juga terlihat anak-anak GPX sudah dapetin 1 buah base turret di bagian tengah, dan ini jadi keuntungan untuk mereka. Sementara dari GPX Watt sudah coba untuk berusaha pengen coba split push pelan-pelan dari bagian bottom lane, sekaligus memberikan advantage positioning dan juga map control di bagian bottom lane. Karena sebentar lagi juga bakal hadir untuk Lord yang kelima, presented by Samsung Galaxy A Series 5G. Ya, sudah mulai dipantau. Dan untuk Lord yang kelima ini akan dipaksakan kontestasi kah oleh Alpha Esports. Mereka mengingat slow but sure di area minimap. Kita bisa lihat juga mereka udah kembali melebur menjadi satu kesatuan, mengisi area objektif Lord. Dan bahkan kalau kita bisa lihat juga dari teman-teman GPX udah mulai memancing keributan. Invis menarik Lord cukup jauh, Begitu dalam ya. Gak boleh dijangkau oleh teman-teman dari Alpha Esports. Bener-bener ini punya gue, gak boleh diambil oleh teman-teman Alpha E. Tapi Aldo udah mantau dari kejauhan sih. Bahkan ini mantaunya deket banget ya. Tadi lihat Alberto udah mulai maju ke depan dan Potaling nampaknya sudah mulai dikeluarkan. Oke, sudah ada Black Shoes dari seorang Ando mulai dilancarkan, tapi di bagian depannya Invis masih ada Immortality. Masih bertengah, Fredo Cute sudah konsil. Flicker ke arah seorang Arfi. Mencoba untuk rincat lebih dahulu, tapi lihat tidak ada follow up yang begitu cepat dari GPX. Membatalkan inisiasi dari Fredo Cute yang memang begitu cepat. Pengen dapetin ke arah Arfi. Teman-temannya agak sedikit tertinggal di bagian bottom lane. Bagian mid lane-nya harus di-reset kembali. Buying time again and again. Tapi Alberto udah jadi dari Immortality-nya bakal semakin gagah perkasa, semakin kuat dan semakin berani untuk menerima segala macam ancaman yang terjadi. Di bagian bottom lane sudah ada perfect match dari seorang Aldo mengincar ke arah Ando, di Fataling tapi di cancel dengan kejadian happy spin yang sangat optimal dari sisi Invis. Dan itu menjadi buying time kembali. Sementara dari Watt terus memberikan tekanan. Clear wave yang begitu cepat di bagian tengah dan membuat dari anak-anak Alpha 8 juga harus lebih waspadalah. Lagi Tarik ulur di bagian Lord kembali terulang. Udah mulai kembali ditarik dari trial yang dimiliki oleh GPX. Begitupun juga ada Alpha Esports yang masih cari posisi enak, posisi yang nyaman. Udah ada 1 buah perfect match yang dilontarkan, tapi belum mengadakan satu buah Fataling. Memang targetnya masih terlihat belum ada target yang bisa diangkat dengan adalah objektif tersebut. Udah ada pengecekan lagi perfect match. Sudah lepas landas ke area tubuh, ada seorang Invis. Damage dari Lord masuk automatically ke area tubuh dari salah satu atau bahkan salah 2 hero. Hippie Spin sudah mulai dibuka. Aldo udah mulai tertarik cukup jauh, tapi nampaknya masih cukup berani dengan ada 1 buah Hippie Spin dan terlihat cukup krusial dari tim yang diberikan. Udah ada celebrity dengan real world celebration dan Ayana-kun harus terpick up. Looking for another kill karena Aldo masih bertahan. 2 immortality yang terpaut dari 2 member pun harus pecah. Di sisi lain kita bisa lihat juga di mana Alberto coba untuk mulai memukul mundur, memberikan teori ancaman ke area teman-teman GPX ini, membuat lagi-lagi Lord reset.
dan lagi-lagi mereka harus mundur karena ini belakang. Dan ini momen yang sangat mahal di mana tidak adanya Ayana Kun. Akankah dari GPX memaksakan untuk dapetin satu Wildlord tanpa adanya kontes retribution? Bisakah didapatkan? Tapi main advantage 4 melawan 5. Dari Alpha 8 tidak merelakan begitu saja untuk Lord kali ini karena Lord yang sangat menjadi momentum. Di arah lainnya sudah ada Fataling. Oh, bukan Fataling, masih ada Sundula Maut dari Fredo Cute. Wild Charge-nya dapetin ke arah RV 70 detik tanpa adanya RV, dan ini bakal jadi berbahaya banget. Akankah bakal coba untuk di end kah atau masih menunggu untuk kehadiran Lord kali ini? Wow, 30 menit kita di sini dan satu bapak paling udah mau dibuka, digocek lagi, dengan ada satu Black Dust di sisi lain. What? Udah mulai coba untuk melakukan Blazing Duet, memberikan efek mundur dari satu member di belakang Alpha X. Mereka belum mau terlalu overcommit lagi untuk masuk, mengingat Richie merupakan satu hero yang menyulitkan GPX untuk masuk ke arah high ground. Dengan ada distractions yang diberikan dari beberapa member GPX di area teras rumah yang dimiliki oleh Alpha Esports, memberikan space yang cukup luas oleh Invis, finally kembali mensecure karya objektif Lord untuk kali kelima. Wow, dan ini so far dari segi open qualifier game yang begitu panjang atau terpanjang sejauh ini ya. 30 menit game berjalan, begitu kuat Alpha 8 dan juga GPX menolak untuk kalah, menolak untuk pulang. Karya yang kedua dan pengen menuju ke babak semifinal, tapi lo sudah mulai berjalan ke bagian sisi tengah, sudah mulai berkumpul satu persatu member dari GPX. Generation of Power and Extraordinary akankah menjadi one straight push dengan kehadiran satu buah Lord di bagian tengah. Sudah ada Fataling, belum, masih ada perfect match, belum ada Fataling. Untuk ke bagian depan mirror image dari seorang Wild, ada heavy spin membuyarkan pertikaian, tapi di arah depannya ada Winter Trancheon, dihabisi Ayana Kun. Wild touch dapetin 2 player langsung maju ke bagian depan dan 3 man down, triple kill untuk GPX, dan this is it, GPX victory.